Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Maulana dari kelas 3E, kelompok 2, Media Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media grafis. Media grafis adalah semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual yang lain. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Kemudian ada macam-macam media grafis. Yang pertama, grafik, yaitu penyajian data berangkat melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Diagram, yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Kemudian ada bagan, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting. Keempat, sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Kelima, poster, yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang keenam, komik, yaitu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Yang ketujuh, media foto, yaitu gambar diam atau still picture, artinya sajian visual dalam bentuk foto tidak bergerak. Yang kedelapan, papan flanel, yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah dilepas. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, ada bulletin board, yaitu papan biasa tanpa dilapisi kain flanel, gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Biasanya langsung ditempelkan dengan menggunakan lem atau penempel lainnya. Di sini juga ada kelebihan media grafis. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Ketiga, pembuatan mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Dan kemudian ada kelemahan media grafis. Yang pertama itu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Kemudian penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama itu grafik. Grafik paling baik digunakan dalam pembelajaran pada materi berupa ringkasan pelajaran. Setelah siswa memperoleh informasi lain dan berbagai sumber, baik buku atau penjelasan sebelumnya dan guru sendiri. Contoh pembelajaran matematika menggunakan media grafik lingkaran yang membahas tentang pecahan atau angka puluhan, ratusan, pecahan, dan dalam bentuk persen, dan pecahan bentuk per setengah, per tiga, ataupun per empat. Yang kedua, bagan. Bagan yang baik haruslah memiliki kesesuaian dengan baik dengan materi, tidak miskonsep atau tidak terdapat kesalahan-kesalahan konsep, data, atau informasi. Selain itu, harus menarik yang ditandai dengan pemilihan warna yang tepat, harmonis, dan tidak terkesan terlalu ramai. Contoh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang materi susunan organisasi yang ada di sekolah menggunakan media bagan chart. Yang ketiga, komik. Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan akan terhadap komik, hal tersebut mengilhami untuk dijadikanlah komik sebagai media pembelajaran. Salah satu kelebihan dari komik seperti penelitian yang dilakukan Tondike, diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih baik dan
jauh lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. Yang keempat, poster. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Poster yang digunakan ini harus relevan dengan tujuan dan materi. Poster yang disediakan guru baik dengan cara membuat sendiri maupun dengan cara membeli atau menggunakan yang sudah ada. Misalnya guru membelajarkan siswa tentang teknik menulis karangan naratif, tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan, propaganda, atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan. Yang kelima, media foto. Pergunakanlah gambar sesuai kebutuhan, tidak terlalu banyak, namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit namun terpilih akan lebih baik daripada gambar yang banyak tetapi kurang memberikan makna. Ilustrasi foto yang berlebihan justru akan mengganggu konsentrasi dan fokus perhatian siswa akan terbagi kepada gambar-gambar tersebut. Jadi yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.